Bagaimana jika trik sulap yang selama ini kita lihat ternyata merupakan salah satu senjata paling berbahaya di dunia? Dengan kekuatan trik sulap yang luar biasa, sekelompok pesulap ini mampu merampok bank hanya dalam 3 detik, mampu memanipulasi ruang dan waktu, bahkan bisa memprediksi masa depan. Dengan kemampuan mereka yang luar biasa, Mimin jadi bertanya-tanya, apakah selama ini kita sedang menonton pertunjukan sulap? Atau jangan-jangan kita adalah alat yang dimanipulasi untuk masuk ke dalam pertunjukan mereka? Cerita dibuka dengan menampilkan kota Chicago. Kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki bernama Daniel Atlas yang sedang memainkan trik sulap menggunakan kartunya. Penampilannya sangat luar biasa. Kita bergeser ke kota selanjutnya, yaitu New Orleans. Di sana, Merit yang merupakan seorang mentalis sedang menunjukkan trik hipnotisnya kepada pasangan suami istri yang pada akhirnya membongkar perselingkuhan suami. You were away on Janet, your wife's sister. Wide awake. Selanjutnya, kita pindah ke New York. Di sana, seorang pria bernama Jack sedang menunjukkan trik sulap murahan di sebuah kapal. Namun pertunjukan murah itu hanya pengalihan. Ternyata, tujuan Jack yaitu mengambil dompet dan jam tangan milik penonton. Di tempat lain, kita diperlihatkan adegan sulap berbahaya oleh Hanley. Dia memainkan sebuah pertunjukan, di mana dia akan dikunci dalam sebuah box berisi air. Jika timer yang ada di atas box itu habis, maka sekumpulan piranha akan masuk ke dalam box itu dan mencabik Hanley. Waktu telah habis, Hanley masih terkunci. Rupanya, Hanley masih sehat walafiat. Setiap mereka beraksi, terlihat ada sosok yang diam-diam mengawasi mereka. Tak lama kemudian, setiap dari mereka menerima sebuah kartu yang berisi undangan, yang terdapat titik koordinat tempat di mana mereka harus berkumpul. Adegan pun berpindah, memperlihatkan mereka semua berkumpul pada titik koordinat yang sama. Mereka tidak tahu siapa yang mengundang mereka. Akhirnya, mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Ruangan tersebut tampak tidak ada orang. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah surat. Sepertinya, mereka harus memecahkan teka-teki yang ada dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian, muncullah sebuah hologram. Adegan pun berpindah 1 tahun ke depan. Rupanya, mereka telah menjadi anggota tim yang bernama The Four Horsemen. Mereka adalah pesulap paling terkenal yang saat ini sedang tampil di sebuah teater mewah di Las Vegas. Pertunjukan mereka disponsori oleh seorang miliarder asuransi terkenal bernama Chrysler. Dalam pertunjukan tersebut, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan merampok sebuah bank. Mereka memilih salah satu sukarelawan secara acak dari penonton untuk bisa membantu mereka melakukan pertunjukan. Sukarelawan itu bernama Etienne. Mereka meminta agar Etienne mengatakan di mana dia menyimpan semua uangnya. Etienne mengatakan bahwa dia menyimpan semua uangnya di sebuah bank yang berada di Paris. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa merampok bank yang ada di Paris dalam hitungan menit, walaupun saat ini mereka sedang berada di Las Vegas, Amerika. Tak lama kemudian, mereka mengeluarkan sebuah alat teleportasi ke atas panggung. Mereka meminta agar Etienne masuk ke dalam alat itu. Dalam hitungan detik, Etienne langsung berpindah ke dalam sebuah berangkas yang ada di Paris. Ketika berada dalam berangkas tersebut, mereka memberikan aba-aba kepada Etienne untuk menekan tombol yang ada di helm yang dia pakai. Tiba-tiba, vakum raksasa yang ada dalam berangkas tersebut menyedot semua uang yang ada dalam berangkas itu dan berpindah langsung ke dalam panggung teater. Jika kita semua berpikir bahwa pertunjukan mereka hanya sekadar hiburan, maka kita semua telah salah besar. Aksi merampok bank di Paris dan pertunjukan sulap tersebut adalah aksi yang nyata. Namun bagaimana mereka melakukannya dalam waktu yang bersamaan? Entahlah, saya juga tidak tahu dan tidak masuk logika. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Adegan kemudian berpindah di sebuah kantor FBI yang menerima laporan bahwa sebuah bank di Paris kehilangan uang sebesar 3,2 juta euro yang ternyata dilakukan oleh para The Four Horsemen. Di sana kita diperlihatkan agen Dylan Rhodes yang diminta menangani kasus ini.
Tak lupa pula, dia akan ditemani oleh Alma, yaitu agen Interpol, yang akan ikut serta melakukan investigasi kasus ini. Karena ini merupakan kasus yang melibatkan dua negara, yaitu Mama Rika dan juga Kampung Mbappe. Tak perlu waktu lama, mereka pun menangkap para pesulap tersebut. Namun bukannya melawan, mereka justru dengan santai menyerahkan diri. Adegan pun berpindah, memperlihatkan agen Rhodes yang sedang menginterogasi Etienne yang ada dalam pertunjukan kemarin. Agen Rhodes mengatakan bagaimana dia bisa melakukan semua aksi perampokan tersebut sendirian. Etienne menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa dan dia mengatakan bahwa dia hanya masuk ke dalam sebuah alat teleportasi. Namun tiba-tiba dia berpindah ke dalam sebuah berangkas. Karena sering membaca Madilog dan menolak logika mistika, jelas jawaban tersebut tidak membuat agen Rhodes percaya. Karena bagaimana mungkin seorang berpindah dari Las Vegas menuju Paris hanya dalam 3 detik? Agen Alma menjelaskan kepada Rhodes bahwa jawaban 3 detik itu memang tak masuk akal. Alma juga menjelaskan bahwa sebenarnya Etienne telah dihipnotis. Maka daripada itu, seolah-olah semua kejadian yang telah dialaminya terasa nyata. Ini seperti genjutsu Itachi. Tak lama kemudian, agen Rhodes menginterogasi satu persatu para pesulap. Dia dan Alma menginterogasi Atlas dan menanyakan bagaimana mereka melakukan aksi tersebut. Atlas menjawabnya dengan logika sederhana. Bagaimana mungkin seseorang merampok dari Las Vegas ke Paris hanya dalam waktu 3 detik? Hal tersebut bisa terjadi jika agen Rhodes dan FBI percaya terhadap sihir alias logika mistika. Keadaan begitu memanas di dalam ruangan. Ketika agen Rhodes ingin menghajar Atlas, tiba-tiba borgol di tangan Atlas berpindah ke tangan agen Rhodes dan kunci borgol tersebut berada di dalam minuman kaleng yang masih tersegel. I'm gonna nail you. Mereka semua akhirnya dibebaskan karena tak ada bukti kuat bahwa mereka adalah pelakunya. Karena FBI masih ngotot dan percaya bahwa mereka adalah pelakunya, maka daripada itu, mereka meminta agar seseorang bernama Bradley alias pesulap putih, atau lebih tepatnya orang yang suka membongkar trik sulap untuk membantu mereka. Mereka pun menemui Bradley. Di sana, mereka sedikit berbincang-bincang. Rupanya, Alma juga merupakan seorang peneliti di bagian sulap. Di sana, Alma dan Bradley membicarakan seseorang bernama Lionel Shrike, yaitu legenda sulap. Rupanya, Bradley selalu membongkar trik sulap milik Shrike. Lalu suatu ketika, Shrike nekat melakukan aksi berbahaya dengan mengunci dirinya di dalam box dan ditenggelamkan ke dalam sungai. Namun anehnya, sampai saat ini, Shrike tidak pernah ditemukan, entah dia mati atau telah menjadi WNI. Adegan kemudian berpindah ke dalam gedung teater. Di sini, Bradley menunjukkan bagaimana para pesulap ini melakukan aksinya. Bradley kemudian melakukan persis apa yang dilakukan oleh para pesulap. Rupanya, di bawah panggung tersebut ternyata sudah ada sebuah berangkas yang telah disetting. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa aksi perampokan di Paris juga terjadi dalam waktu yang bersamaan? Disinilah kemudian si pesulap putih ini menjelaskan bahwa sebenarnya Etienne bukanlah orang random yang dipilih dalam pertunjukan tersebut secara acak, melainkan seseorang yang sudah ditargetkan dari awal. Bahkan mereka sudah mengintai Etienne ketika masih berada di Paris. Mereka menjalankan trik psikologis agar Etienne ingin berlibur ke Las Vegas, Amerika. Mereka mengawasi gerak-geriknya, bahkan mencuri kartu kredit miliknya. Sesampainya di Las Vegas, mereka juga menghipnotisnya agar aksi mereka berjalan sempurna, sehingga Etienne merasa berpindah tempat dari Las Vegas ke Paris dalam waktu 3 detik. Bradley menjelaskan bahwa mereka dari awal telah menargetkan sebuah bank di Paris untuk dirampok. Dia juga menjelaskan lewat adegan flashback para anggota Horseman melakukan aksi mereka. Mereka menyusup ke dalam truk lapis baja yang mengangkut uang tunai menuju bank di Paris. Mereka bersembunyi di antara tumpukan uang. Di tengah perjalanan malam hari, Merritt yang seorang ahli hipnotis menyamar sebagai polisi dan menghentikan truk tersebut, serta menghipnotis sopirnya. Mereka kemudian menukar uang asli di dalam truk tersebut dengan uang palsu yang dirancang khusus agar mudah terbakar. Berkat kartu kredit yang dicuri dari Etienne yang berisi kode akses berangkas, maka hal tersebut seolah-olah Etienne adalah pelakunya. Ketika para pesulap memberi aba-aba kepada Etienne untuk menekan tombol pada helm, maka dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu uang dalam berangkas settingan tersebut langsung tersedot vakum, sementara uang palsu yang berada di berangkas asli yang terletak di Paris langsung terbakar tanpa meninggalkan jejak.
karena uang palsu tersebut terbuat dari bahan khusus yang tidak meninggalkan asap dan abu ketika dibakar. Intinya, pertunjukan sulap dan perampokan bank sudah direncanakan sejak lama dengan perhitungan yang matang dan juga sempurna. Adegan pun berpindah di mana para pesulap alias Horsemen akan melakukan pertunjukan di New Orleans. Mereka mengendarai jet pribadi milik Tressler. Di sana, mereka dengan asik bermain baca pikiran bersama Tressler. Beberapa dari mereka berhasil menebak apa yang ada di pikiran Tressler. Akhirnya pertunjukan dimulai. Dalam pertunjukan tersebut, terdapat agen Alma dan juga Dylan Rhodes yang ikut menonton. Rupanya diam-diam mereka mengawasi para pesulap ini. Mereka pertama-tama mencoba pertunjukan sederhana, yaitu menghilangkan kelinci yang berada di dalam box. Tetapi anehnya, mereka sendiri juga membongkar trik tersebut dan menjelaskan sebenarnya di dalam box tersebut terdapat cermin yang menutupi si kelinci. Jadi, ketika mereka memasukkan kelinci di belakang cermin, maka seolah-olah box itu terlihat kosong. Pertunjukan selanjutnya yaitu Merit yang ahli hipnotis meminta beberapa orang untuk maju ke depan, lalu menghipnotis mereka seolah-olah mereka adalah seorang bek olahraga rugby yang siap menghadang lawan mereka. Mereka akan otomatis merasa menjadi bek rugby ketika mendengar kata freeze. Namun pertunjukan yang paling spektakuler adalah mereka mengundang para penonton untuk menuliskan saldo rekening bank mereka masing-masing di secari kertas kecil. Kemudian, Tressler sendiri diminta untuk naik ke panggung sebagai bagian dari pertunjukan. Di atas panggung, Horseman menampilkan sebuah cek raksasa berisi saldo rekening Tressler yang ternyata mencapai lebih dari 140 juta dolar. Selanjutnya, secara dramatis, mereka mulai memindahkan uang dari rekening Tressler ke rekening para penonton satu persatu. Lalu penonton lain menerima tambahan 280 ribu dolar dengan jumlah yang sama pula terpotong dari rekening Tressler. Proses ini berlangsung berulang kali di depan mata penonton yang histeris kegirangan, menyaksikan rekening mereka membengkak secara instan. Di titik klimaks, Horseman mengungkapkan kepada seluruh penonton bahwa semua orang yang hadir malam itu sebenarnya adalah korban badai Katrina yang klaim asuransinya sengaja dipersulit oleh perusahaan Tressler. Dengan kata lain, pertunjukan ini bukan sekedar trik sulap hiburan biasa, melainkan aksi balas dendam yang dikemas sebagai keadilan sosial. Uang yang selama ini dirampas secara halus oleh perusahaan Tressler dari para korban bencana ini dikembalikan kepada mereka secara dramatis di depan publik. Sementara Tressler yang murka mencoba mengejar Horseman, namun baru sadar bahwa dirinya telah dirantai di panggung sehingga tak bisa bergerak. Di tengah kekacauan ini, agen Dylan Rhodes berusaha menangkap kelompok tersebut. Namun masih ingatkah kalian beberapa orang yang dihipnotis oleh Merit? Ketika Merit meneriakkan kata freeze, secara otomatis orang-orang ini mencegat Rhodes seperti seorang bek olahraga rugby. Setelah gagal menangkap Horseman di New Orleans, Dylan Rhodes menemukan bahwa ponselnya sendiri sudah ditukar diam-diam oleh Horseman dengan ponsel duplikat yang telah disadap. Sehingga selama ini, mereka bisa memantau setiap langkah penyelidikan FBI dan selalu selangkah lebih maju daripada mereka. Dengan melacak ponsel asli Dylan Rhodes yang dicuri tersebut, FBI akhirnya menemukan lokasi mereka. Sebuah apartemen di New York, yakni apartemen yang sama persis dengan tempat keempat pesulap pertama kali dipertemukan secara misterius di awal cerita. Saat Dylan dan agen FBI masuk ke apartemen dan mulai menggeledah, Jack tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan agen Fuller. Agen Rhodes yang mendengar keributan segera datang dan terlibat perkelahian langsung dengan Jack. Di tengah pertarungan itu, Jack menunjukkan kehebatannya sebagai peniru suara dengan meniru suara agen Rhodes untuk memerintahkan polisi yang ada di luar agar berpindah mengecek apartemen lain. Sementara ketiga anggota Horseman lainnya berhasil kabur lebih dulu. Jack sengaja tertinggal di dalam apartemen untuk mengambil dan mengamankan sejumlah dokumen penting sebelum akhirnya ikut melarikan diri. Setelah lolos dari gedung, Jack mencuri sebuah mobil dan langsung melarikan diri. Dia dikejar oleh agen Rhodes, Alma, dan barisan mobil polisi lainnya. Pengejaran berlangsung sengit hingga akhirnya mobil yang dikendarai Jack oleng dan terguling, lalu meledak, terbakar di tengah jalan. Agen Rhodes berusaha menyelamatkan Jack dari reruntuhan mobil yang terbakar, namun gagal. Jack akhirnya tewas. Rhodes berhasil menemukan dokumen yang diselamatkan Jack yang mengarahkan FBI pada rencana Horseman selanjutnya, yaitu mencuri berangkas besar milik perusahaan Elkhorn. Karena agen Rhodes sudah mengetahui bahwasanya target mereka adalah berangkas Elkhorn,
Maka daripada itu, mereka mengejar sebuah truk yang membawa berangkas tersebut. Namun ketika berangkas itu dibuka, uang yang terdapat dalam berangkas tersebut telah hilang dan diganti isinya dengan balon-balon mainan berbentuk apalah itu saya tidak tahu. Adegan pun berpindah dan memperlihatkan bahwasannya Horseman mengumumkan pertunjukan terakhir mereka secara terbuka melalui YouTube. Mereka mengundang publik untuk hadir serta bela sungkawa terhadap kematian Jack. FBI dan polisi mengepung lokasi tempat di mana mereka akan tampil. Di puncak acara, para Horseman berpamitan kepada penonton sambil menyampaikan pesan tentang tujuan tersembunyi di balik semua aksi mereka, lalu melompat dari atap gedung dan menghilang dalam hujan uang palsu. Apakah kalian masih ingat berangkas yang berisi balon? Lalu pertanyaannya, kemana uang dalam berangkas tersebut? Secara ajaib, semua uang tersebut telah berada di mobil Bradley. Hal tersebut membuat FBI mengira bahwa Bradley telah bersekongkol dengan para Horseman. Akhirnya, Bradley ditahan. Agen Dylan Rhodes kemudian mendatangi Bradley di sel penjaranya. Dalam percakapan itulah, Bradley dengan kemampuan analisisnya sebagai pesulap putih profesional justru berhasil membongkar sendiri rangkaian trik yang baru saja menjebaknya. Bradley mengungkap bahwa Jack sebenarnya tidak pernah tewas dalam kecelakaan mobil. Mayat yang terbakar dan diyakini sebagai jasadnya sebenarnya adalah kadaver yang dicuri dari kamar mayat. Bradley menyimpulkan bahwa Horseman menggunakan kendaraan pengganti plus mayat curian tersebut untuk meyakinkan FBI bahwa Jack benar-benar telah tewas. Bradley menjelaskan bahwa berangkas asli sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari gudang Elkhorn. Ia tetap berada di bagian belakang ruangan yang sama, namun disembunyikan dari pandangan FBI dengan cara memasang sebuah cermin berukuran sangat besar di ruangan tersebut. Cermin raksasa ini memantulkan bagian ruangan yang kosong, menciptakan ilusi optik bahwa seluruh ruangan telah digeledah habis dan berangkas benar-benar tidak ada di sana. Trik tersebut sama seperti trik menghilangkan kelinci di dalam box. Jack yang sebenarnya masih hidup dan bersembunyi mengambil berangkas asli tersebut, sementara seluruh tim FBI sibuk dengan berangkas duplikat yang sengaja ditinggalkan untuk mengecoh mereka. Setelah berhasil mencuri berangkas asli tanpa diketahui siapapun, Horseman kemudian menaruh uang hasil curian tersebut di dalam mobil Bradley sebagai bagian dari rencana untuk menjebaknya agar menjadi kambing hitam atas seluruh rangkaian kejahatan ini. Bradley pun menyimpulkan bahwa pastilah ada Horseman kelima yang bekerja dari dalam mengendalikan seluruh operasi ini, meski ia belum mengetahui identitas sesungguhnya sosok tersebut. Ironisnya, jawaban atas pertanyaannya sendiri justru berdiri tepat di hadapannya. Ya, Horseman kelima ternyata adalah agen Dylan Rhodes. Plot twistnya adalah agen Dylan Rhodes merupakan dalang sesungguhnya. Agen FBI yang selama ini mengejar Horseman ternyata adalah otak di balik seluruh rencana sejak awal, termasuk perekrutan lewat kartu undangan misterius di apartemen New York. Ia merekayasa penyelidikan FBI agar selalu tertinggal, sekaligus melindungi kelompoknya dari dalam. Motif agen Rhodes adalah balas dendam personal. Rhodes adalah putra legenda sulap Lionel Stride, pesulap yang tewas tenggelam puluhan tahun lalu saat mencoba trik pelarian diri dari berangkas yang ternyata cacat produksi. Berangkas buatan perusahaan Elkhorn adalah milik Tressler. Kematian itu terjadi setelah Bradley membongkar trik comeback Shrike di televisi, memaksanya mencoba trik yang belum matang untuk memulihkan reputasinya. Ditambah lagi, perusahaan asuransi Tressler juga menolak membayarkan klaim asuransi jiwa Shrike. Karena itu, 3 target Horseman sepanjang film, bank di Paris, Tressler, dan juga Bradley bukanlah target acak, melainkan 3 pihak yang dianggap agen Dylan Rhodes bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Kalau kalian punya tim sulap sama seperti para Horseman, kira-kira kalian mau melakukan aksi apa? Tulis komentar kalian.